Sinta menekan pedal gas mobil mewahnya, mengikuti mobil tua Rina dari kejauhan di jalanan sibuk Jakarta malam itu. Jantungnya berdegup kencang, campuran penasaran dan cemburu yang tak bisa dijelaskan. Saat Rina berhenti di sebuah gang sempit di kawasan kumuh Tanah Abang, Sinta menyaksikan asistennya yang setia itu memasuki rumah Reyot, dan suara tangisan bayi serta jeritan pertengkaran keluarga menyambutnya, realitas yang membuat Sinta, pewaris kerajaan bisnis keluarga, menangis terseduh di balik kemudi, menyadari betapa palsunya dunianya sendiri. Sinta Arimbi, putri tunggal dari konglomerat properti terbesar di Indonesia, selalu hidup dalam gelembung kemewahan. Di usia 28 tahun, dia mengelola perusahaan ayahnya dengan tangan besi, tapi hati yang rapuh. Rina Wijaya, asisten pribadinya selama 2 tahun, adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Sinta merasa manusiawi. Rina, 25 tahun, berasal dari keluarga miskin di pinggiran Jakarta, tapi kecerdasannya membuatnya naik jabatan cepat. Setiap hari, Rina datang ke kantor dengan senyum profesional, menyelesaikan tugas-tugas rumit tanpa keluhan. Tapi malam itu, setelah rapat panjang, Sinta melihat Rina menolak tumpangan pulang seperti biasa. Ada sesuatu yang aneh di matanya, semacam rahasia yang disembunyikan. Sinta tak bisa menahan diri. Dia mengikuti Rina, berpikir mungkin ada pria lain yang membuat asistennya berubah. Tapi apa yang dilihatnya jauh lebih menyakitkan. Rumah Rina bukan apartemen sederhana seperti yang dia bayangkan, tapi sebuah gubuk di kampung padat penduduk. Dari jendela mobil, Sinta melihat Rina memeluk seorang bayi yang menangis, sementara ibunya yang tua terbaring sakit di tikar. Seorang pria, mungkin saudara Rina, berteriak marah tentang uang yang tak cukup. Sinta merasa dunia runtuh. Bagaimana Rina bisa bertahan seperti ini? Dan kenapa Sinta, dengan segala kekayaannya, tak pernah tahu? Air mata mengalir, campuran kasihan dan rasa bersalah. Dia ingat bagaimana Rina selalu menolak bonus, mengatakan cukup, Bu Sinta. Ternyata, Rina tak ingin terlihat lemah. Malam itu, Sinta pulang ke rumah mewahnya di Menteng, tapi tidur tak datang. Dia memikirkan Rina lagi dan lagi. Sejak pertama bertemu, ada tarikan aneh di antara mereka. Bukan sekadar atasan dan bawahan. Sinta sering mencuri pandang saat Rina bekerja, merasakan kehangatan yang tak biasa. Tapi di Indonesia, di keluarga konservatif seperti miliknya, perasaan seperti itu adalah tabu. Ayahnya, Pak Arimbi, seorang pengusaha berpengaruh dengan pandangan tradisional, pasti akan marah besar jika tahu putrinya tertarik pada wanita. Ibu Sinta, yang selalu patuh pada norma sosial, bahkan lebih parah. Mereka mengharapkan Sinta menikah dengan anak konglomerat lain untuk memperkuat bisnis. Pagi berikutnya, di kantor, Sinta berusaha bersikap normal. Rina, tolong siapkan laporan keuangan hari ini, katanya dengan suara datar. Rina mengangguk, tapi matanya menatap Sinta lebih lama dari biasa. Ada yang salah, Bu? Tanya Rina lembut. Sinta menggeleng, tapi hatinya bergejolak. Dia ingin bertanya tentang kehidupan Rina, tapi takut melanggar batas. Sepanjang hari, pertemuan bisnis berlalu, tapi pikiran Sinta melayang. Dia ingat saat Rina menyentuh tangannya secara tak sengaja saat menyerahkan dokumen, dan getaran itu masih terasa. Apakah Rina merasakan hal yang sama? Atau ini hanya khayalan Sinta? Sore itu, Sinta memutuskan untuk bicara. Rina, bisakah kita makan malam bersama? Ada yang ingin kubahas. Rina terkejut, tapi setuju. Mereka pergi ke restoran mewah di Sudirman. Di sana, di bawah cahaya lilin, Sinta mulai membuka diri. Aku tahu tentang rumahmu. Ma, aku mengikutimu kemarin. Wajah Rina memucat. Bu Sinta, kenapa? Itu urusan pribadi saya. Sinta menjelaskan, air matanya hampir jatuh lagi.
Aku peduli padamu, Rina. Lebih dari sekadar atasan. Rina diam, matanya berkaca-kaca. Bu, ini rumit. Saya punya tanggung jawab keluarga. Dan saya juga merasakan sesuatu. Kata-kata itu seperti bom, meledakkan dinding antara mereka. Tapi di luar, hujan deras Jakarta mulai turun, seolah memperingatkan badai yang akan datang. Rina menceritakan semuanya. Ibunya sakit kanker, saudaranya pengangguran, dan bayi itu anak saudaranya yang ditinggal suami. Rina bekerja keras untuk biaya pengobatan. Sinta terpukul, menawarkan bantuan. Biarkan aku bantu, Rina. Uang bukan masalah bagiku. Tapi Rina menolak. Tidak, Bu. Saya tak ingin jadi beban. Ini pilihan saya. Percakapan itu berubah jadi pengakuan. Rina mengaku pernah jatuh cinta pada wanita di kampus, tapi menyembunyikannya karena takut dicap oleh masyarakat. Sinta sama pernah punya pacar rahasia di luar negeri, tapi kembali ke Indonesia dan menyembunyikan identitasnya. Mereka saling tatap, tangan saling genggam di bawah meja. Itu awal dari sesuatu yang indah, tapi berbahaya. Keesokan harinya, rumor mulai beredar di kantor. Seorang karyawan melihat mereka makan malam bersama. Sinta abaikan, tapi tekanan mulai terasa. Ayahnya menelepon, Sinta, ada kabar kamu dekat dengan asistenmu. Jangan main-main, kamu harus fokus bisnis. Sinta bohong, tapi hatinya gelisah. Rina juga demikian, keluarganya konservatif, agama menjadi penghalang besar. Di Indonesia, di mana undang-undang tak mendukung, cinta mereka seperti api di tumpukan jerami. Tapi mereka tak bisa berhenti. Pertemuan rahasia dimulai, di apartemen Sinta, berbagi cerita dan pelukan yang tak lebih dari itu. Setiap sentuhan membawa kebahagiaan, tapi juga ketakutan. Sinta mulai mempertanyakan hidupnya, apakah kekayaan ini layak jika tak bisa mencintai bebas. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang meningkat. Sinta dan Rina semakin dekat, tapi rahasia mereka seperti bom waktu. Di kantor, mereka berpura-pura profesional, tapi di malam hari, mereka bertemu di tempat tersembunyi. Suatu malam, di apartemen Sinta, Rina menangis. Bu, ibu saya semakin parah. Dokter bilang butuh operasi mahal. Sinta langsung menawarkan, aku akan bayar semuanya. Jangan khawatir. Kali ini, Rina tak menolak. Uang ditransfer, operasi berhasil, tapi itu menjadi titik balik. Keluarga Rina curiga dari mana uang itu. Saudara Rina, Andi, mulai menginterogasi. Kamu dapat uang dari mana, Rin? Jangan-jangan dari bosmu yang aneh itu. Rina bohong, tapi Andi tak percaya. Sinta merasakan beban. Ayahnya, Pak Arimbi, mulai menekan untuk perjodohan. Sinta, kamu harus bertemu dengan anak Pak Hadi. Bisnis kita bisa merger. Sinta menolak halus, tapi ayahnya marah. Kamu sudah 28, jangan jadi anak bandel. Keluarga kita punya nama baik. Di balik itu, Sinta bertemu Rina lagi. Aku tak bisa terus begini, Rin. Aku ingin kita bersama secara terbuka. Rina geleng kepala. Bu, di sini mustahil. Masyarakat akan hancurkan kita. Keluargaku akan usir aku. Debat panas terjadi, pertama kalinya mereka bertengkar. Sinta merasa dikhianati, Rina merasa tertekan. Tapi akhirnya, mereka berdamai dengan pelukan. Tapi masalah datang dari luar. Seorang teman kantor, Maya, curiga dan mulai gosip. Sinta dan Rina terlalu dekat, kayaknya ada apa-apa. Gosip menyebar ke media sosial. Di Indonesia, di mana isu sering jadi bahan hujatan, berita kecil bisa jadi skandal. Sinta dapat pesan ancaman anonim, hati-hati, Bu.
Jangan nodai nama keluarga. Dia panik, tapi tak cerita ke Rina. Malah, Sinta mulai menjauh untuk melindungi Rina. Kita harus berhenti bertemu sementara, katanya suatu hari. Rina terluka. Kenapa, Bu? Karena aku miskin. Sinta jelaskan, tapi Rina marah, merasa dibuang setelah dibantu. Konflik memuncak saat ayah Sinta tahu gosip. Dia datang ke kantor, marah besar. Sinta, apa benar kamu dengan wanita? Ini dosa besar. Keluarga kita Muslim taat. Sinta denial, tapi ayahnya tak percaya. Pecat asistenmu itu sekarang. Sinta menolak, dia karyawan terbaik, Pak. Pertengkaran hebat terjadi, ayahnya ancam cabut jabatan Sinta. Di rumah, ibu Sinta menangis, kamu bikin malu keluarga, nak. Pikirkan saudara-saudaramu. Sinta merasa terpojok, konflik batinnya membara. Apakah cinta ini layak untuk kehilangan segalanya? Rina di sisi lain, menghadapi keluarganya. Andi menemukan bukti transfer uang dari Sinta. Kamu jual diri ke dia. Wanita kaya yang suka sesama jenis. Rina marah, bukan begitu. Dia teman baik. Tapi Andi tak percaya, dia cerita ke ibu mereka. Ibu Rina yang baru sembuh, syok berat. Rina, ini haram. Kamu harus berhenti kerja di sana. Rina menangis, merasa dikhianati oleh saudaranya sendiri. Dia konfrontasi Andi, kamu iri karena aku yang tanggung keluarga. Andi balas, aku lindungi kamu dari dosa. Keluarga pecah, Rina merasa sendirian. Sinta dan Rina bertemu lagi secara rahasia. Aku tak bisa tanpa kamu, kata Sinta. Rina sama, tapi ini menyakitkan. Mereka putuskan lanjut, tapi lebih hati-hati. Tapi takdir berkata lain. Maya, teman kantor, ternyata iri pada Rina dan laporkan ke Her. Investigasi dimulai, Sinta dipanggil. Bu Sinta, ada tuduhan hubungan tidak pantas. Sinta denial, tapi bukti oto makan malam beredar. Tekanan sosial mulai terasa, teman-teman menjauh. Di media, berita samar-samar muncul, skandal di perusahaan besar, CEO diduga. Sinta panik, bisnis mulai goyah, investor mundur. Rina merasa bersalah. Ini salahku, Bu. Aku mundur saja. Sinta tolak, kita hadapi bersama. Tapi dalam hati, Sinta ragu. Apakah ini pilihan benar? Masyarakat Indonesia, dengan norma kuat, tak mudah menerima. Teman lama Sinta menelepon, Sinta, kamu gila. Ini bisa hancurkan karirmu. Sinta jawab, cinta tak salah. Tapi malam itu, dia menangis sendirian, memikirkan harga yang harus dibayar. Rina juga, di rumah reyotnya, memeluk bayi keponakannya, berpikir tentang masa depan. Konflik semakin dalam, pilihan salah bisa hancurkan segalanya. Krisis memuncak saat ayah Sinta ultimatum, pilih, bisnis keluarga atau hubungan terlarang itu. Sinta marah, Pak, ini bukan terlarang. Ini cinta. Ayahnya balas, di mata Tuhan dan masyarakat, ini salah. Kamu akan kehilangan segalanya. Sinta keluar rumah, pergi ke apartemennya. Di sana, Rina menunggu. Bu, jangan lawan keluarga karena aku. Sinta peluk Rina, aku sudah capek sembunyi. Mereka habiskan malam berbicara, merencanakan masa depan. Tapi pagi harinya, berita meledak. Media nasional liput, pewaris konglomerat terlibat skandal sesama jenis. Oto mereka bocor, entah dari mana. Masyarakat bereaksi keras. Di sebelumnya Twitter, #tolakut trending. Komentar kebencian membanjiri, hancurkan bisnis mereka. Ini pengaruh barat. Sinta dapat ancaman mati ia email. Perusahaan rugi besar, saham turun. Investor mundur, karyawan demo minta Sinta mundur.
Di kantor, suasana tegang. Rina dipanggil kami harus pecat Anda untuk selamatkan image perusahaan. Rina terluka, tapi paham. Saya mengerti. Tapi Sinta intervensi, tidak. Kalau Rina pergi, aku juga pergi. Konfrontasi dengan dewan direksi terjadi, Sinta bela Rina dengan argumen bisnis, dia aset terbaik. Tapi alasan sebenarnya adalah cinta. Di rumah Rina, situasi lebih buruk. Ibu dan Andi usir Rina. Kamu bawa dosa ke keluarga, kata ibu. Andi tambah, pergi sana, jangan kembali. Rina ambil barangnya, menangis. Dia pergi ke Sinta, tapi ragu. Bu, aku tak punya tempat lagi. Sinta peluk, tinggal sini. Mereka hidup bersama, tapi tekanan luar biasa. Teman-teman Sinta menjauh, keluarga tak angkat telepon. Rina kehilangan kontak dengan keluarganya. Konflik batin Rina membara, apakah ini benar? Agamanya ajar cinta, tapi masyarakat bilang salah. Dia mulai sholat lebih sering, mencari jawaban. Sinta juga bergumul. Dia ingat masa kecil, dididik jadi pewaris sempurna. Tapi sekarang, semuanya hancur. Suatu hari, dia bertemu ayahnya secara rahasia. Pak, tolong pahami. Ayahnya menangis, aku takut kehilanganmu, nak. Tapi ini tak bisa diterima. Debat panjang, ayahnya cerita pengalaman masa lalu, temannya disir keluarga Karenald. Jangan ulangi kesalahan itu. Sinta pulang dengan hati berat. Apakah dia egois? Rina lihat perubahan Sinta, Bu, kalau ini terlalu berat, kita berhenti. Sinta tolak, tapi keraguan muncul. Puncaknya saat demo di depan kantor. Massa konserati demo bawa spanduk lindungi moral bangsa. Polisi datang, tapi Sinta dan Rina sembunyi di dalam. Media wawancara Sinta, apa komentar Anda soal tuduhan? Sinta jawab berani, cinta adalah hak asasi manusia. Pernyataan itu viral, dukungan dari komunitas muncul, tapi juga hujatan lebih banyak. Rina takut, Bu, ini bahaya. Tapi Sinta lanjut, kita lawan. Tapi dalam hati, Sinta mulai pikir pengorbanan. Bisnis keluarga hampir bangkrut, ayahnya sakit karena stres. Rina dapat panggilan dari Andi, ibu sakit lagi karena kamu. Rina pergi ke rumah, tapi diusir. Kamu penyebabnya, kata Andi. Rina menangis di jalan, merasa bersalah. Dia kembali ke Sinta, mungkin kita salah. Debat lagi, Rina bilang, aku tak ingin hancurkan hidupmu. Sinta balas, kamu adalah hidupku. Tapi tekanan membuat mereka lelah. Suatu malam, Rina packing barang, aku pergi, Bu. Ini untuk kebaikan kita. Sinta cegah, tapi Rina pergi. Sinta hancur, menangis sendirian. Apakah ini akhir? Atau justru awal perjuangan? Sinta tak bisa terima kepergian Rina. Dia cari kemana-mana, tapi Rina hilang. Ternyata, Rina tinggal di penginapan murah di Bogor, kerja paruh waktu. Sinta temukan ia teman bersama. Rin, kembalilah. Rina tolak, Bu, lihat apa yang terjadi. Keluargamu hancur, bisnis goyah. Sinta akui, ya, tapi tanpa kamu, aku lebih hancur. Mereka bicara panjang, Rina cerita konflik batinnya. Aku cinta kamu, tapi agamaku, masyarakat. Ini salah. Sinta balas, cinta tak salah, interpretasi manusia yang salah. Debat ilosois terjadi, menyentuh mautun. Akhirnya, Rina setuju kembali, tapi dengan syarat, sembunyi dulu. Kembali bersama, tapi situasi memburuk. Ayah Sinta masuk rumah sakit, serangan jantung karena skandal. Sinta kunjungi, ayahnya lemah, Sinta berhenti. Demi aku. Sinta menangis, Pak, aku tak bisa. Ayahnya ancam waris, kalau lanjut, kamu tak dapat apa-apa.
Sinta pilih cinta, tapi hati terbelah. Di sisi lain, Rina dapat kabar ibunya kambuh. Andi bilang kalau kamu putus dengan wanita itu, ibu makan. Rina ragu, pilihan sulit. Dia bohong ke Sinta, semuanya baik. Tapi sebenarnya, Rina pertimbangkan pengorbanan. Konflik klimaks saat pertemuan keluarga. Sinta undang ayahnya ke apartemen, perkenalkan Rina resmi. "Pa, ini Rina, pasanganku." Ayahnya marah, "Ini gila. Aku tak restui." Pertengkaran hebat, ayahnya pergi dengan ancaman hukum. Rina syok, "Bu, ini terlalu." Malam itu, Rina dapat telepon dari Andi, "Ibu sekarat, datang kalau kamu putus." Rina pergi sendirian, temui ibu. "Makan aku, Bu." Ibu pegang tangan Rina, "Putuslah, nak. Demi surga." Rina janji, "Ya, Bu." Itu pengkhianatan bagi Sinta. Rina kembali, bohong, ibu baik. Tapi Sinta curiga. Rahasia terbongkar saat Sinta lihat pesan di ponsel Rina. "Kamu janji putus." Sinta marah besar, "Kamu khianati aku." Rina menangis, "Aku tak punya pilihan." Ibu sekarat. Debat sengit, saling tuduh. Sinta bilang, "Kamu pilih keluarga daripada kita." Rina balas, "Kamu juga, bisnis atas segalanya." Mereka pisah sementara, Sinta ke rumah orang tua, Rina ke penginapan. Kesepian menyelimuti, mereka renungkan pilihan. Sinta pikir, apakah dia egois memaksa Rina? Rina pikir, apakah agama benar-benar larang cinta ini? Dukungan tak terduga datang. Seorang aktis hubungi Sinta, tawarkan bantuan. "Kamu tak sendirian." Sinta ikut gathering rahasia, dengar cerita orang lain. Itu buka matanya, masyarakat berubah pelan. Rina juga baca buku tentang interpretasi agama yang inklusi. Mereka bertemu lagi, "Makan aku," kata Rina. Sinta sama, "Kita salah sama-sama." Mereka rekonsiliasi, putuskan lawan bersama. Tapi harga mahal, Sinta kehilangan jabatan CEO, ayahnya cabut dukungan. Rina kehilangan keluarga, ibunya tolak bicara. Bisnis Sinta bangkrut parsial, dia mulai usaha kecil dengan Rina. Hidup sederhana, tapi bebas. Tapi tekanan sosial lanjut, tetangga gosip, ancaman datang. Suatu hari, Andi datang ke tempat baru mereka, marah, "Kamu hancurkan keluarga." Dia pukul Rina, Sinta lindungi, lapor polisi. Andi ditangkap, tapi ibu Rina semakin sakit. Rina kunjungi, "Bu, Ma. Tapi ini aku." Ibu diam, tapi tak usir. Itu tanda harapan kecil. Sinta juga, ayahnya mulai lunak setelah sakit, "Aku tak ingin kehilangan anak." Pertemuan emosional, ayahnya tak restui, tapi tak usir. Perlahan, kehidupan mereka stabil. Sinta dan Rina bangun bisnis baru di Bali, jauh dari Jakarta. Usaha kecil, tapi bahagia. Tapi luka masa lalu masih ada. Sinta sering mimpi buruk tentang kehilangan, Rina sholat dengan pertanyaan. Masyarakat di Bali lebih terbuka, tapi tetap ada tapan aneh. Mereka ikut komunitas LGBT, dapat dukungan. Tapi suatu hari, berita lama muncul lagi, dokumenter tentang skandal mereka. Reaksi campur, ada dukungan, ada hujatan. Sinta diwawancara, "Kami hanya ingin hidup normal." Itu buat mereka lebih kuat. Tapi ujian terakhir datang. Ibu Rina meninggal. Di pemakaman, Andi salahkan Rina, "Ini karena kamu." Rina hancur, merasa bersalah. Sinta dukung, "Bukan salahmu." Tapi Rina mundur, "Mungkin kita seharusnya tak bersama." Krisis lagi, Rina pergi ke kampung halaman, renungkan. Di sana, dia bicara dengan ustadz lokal yang progresi, "Cinta tak dosa kalau tak lukai orang." Itu buka pikiran Rina. Sinta tunggu di Bali, gelisah.
Akhirnya, Rina kembali, aku pilih kamu. Mereka peluk, janji tak pisah lagi. Tahun berlalu, mereka hidup tenang. Bisnis sukses kecil-kecilan, teman baru. Keluarga Sinta mulai hubungi lagi, ayahnya kirim pesan, aku rindu. Rina juga, Andi minta maaf setelah istri hamil, aku salah. Rekonsiliasi pelan, tapi tak sempurna. Mereka sadar perjuangan tak pernah berakhir di masyarakat seperti Indonesia. Tapi cinta mereka bertahan, dengan harga, kehilangan teman, bisnis besar, kedamaian lama. Tapi mereka bangun yang baru, lebih kuat. Di akhir perjalanan, Sinta dan Rina duduk di pantai Bali, tangan bergandengan. Apa kita benar, Rin? Tanya Sinta. Rina jawab, ya, karena kita bahagia. Tapi pertanyaan tetap, apakah pengorbanan ini layak? Mereka tahu, jawabannya subjektif. Apakah mencintai seseorang meskipun bertentangan dengan norma sosial selalu merupakan pilihan yang benar?